Selamat pagi semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mungkin kita bersama-sama membaca doa ya. Mungkin doanya akan dipimpin oleh saudara Adit. Kepada saudara Adit, memimpin doa disilakan. Doa. Mulai. Doa selesai. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi kita yaitu mengenai Daulah Ayyubiyah. Nah, di sini apakah teman-teman semua ada yang mengetahui tokoh-tokoh Islam yang ada pada peradaban Daulah Ayyubiyah? Tahu. Siapa? Saya. Siapa? Itu apa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, benar, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi kita akan menonton terlebih dahulu video singkat mengenai sejarah singkat Daulah Ayyubiyah. Para teman-teman semua untuk menyimak. Dinasti Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Muslim Sunni yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-12. Berasal dari etnis Kurdi dan berpusat di Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti ini setelah menjadi wazir di Mesir di bawah dinasti Fatimiyah. Pada masa kejayaannya, dinasti ini menguasai hampir seluruh wilayah Timur Tengah, termasuk Mesir, Damaskus, Aleppo, Diyarbakir, serta Yaman. Para penguasa Ayyubiyah memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu pendidikan terbesarnya adalah dalam bidang arsitektur militer. Salahuddin Al-Ayyubi terkenal dengan kemenangan dalam pertempuran Hittin pada tahun 1187 yang memungkinkan ia merebut Yerusalem dari tentara Salib. Dinasti Ayyubiyah merupakan salah satu dinasti yang penting dalam sejarah Islam karena perannya dalam perang salib dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan arsitektur di dunia Islam. Baik, teman-teman semua telah mendengar video singkat dari sejarah Daulah Ayyubiyah. Nah, di sini ada yang tahu siapa pemimpin Daulah Ayyubiyah? Ya, benar. Pemimpin Daulah Ayyubiyah ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Yang mana Salahuddin Al-Ayyubi ini merupakan seorang pemimpin Muslim yang terkenal karena perannya dalam perang salib. Nah, terutama Sultan Al-Ayyubi ini terkenal karena merebut kembali kota Yerusalem dari pasukan Kristen pada tahun 1187. Ia juga pendiri dinasti Ayyubiyah yang mana terkenal dengan seseorang yang memiliki keberanian serta sangat dihormati karena kesatriaannya terhadap musuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah ataupun proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Di mana Daulah Ayyubiyah ini berdiri? Pertama itu karena keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Ayyubiyah ini adalah sebuah dinasti yang bermazhab Sunni ataupun ahli sunnah wal jamaah yang berkuasa di Mesir, Suriah, Yaman, Irak, Mekah, dan Hijaz, di mana menggantikan daulah sebelumnya yakni Daulah Fatimiyah yang bermazhab Sunni. Baik, yang pertama-tama keruntuhan Daulah Abbasiyah, di mana keruntuhan Daulah Abbasiyah ini mengalami kemunduran setelah masa kejayaan. Penyebabnya memiliki beberapa faktor. Ada disebutkan di PPT, mungkin pada saudari Sagita untuk membacanya. Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran setelah masa kejayaan. Dari apa
Contoh lain yaitu yang pertama Daulah Abbasiyah mengalami Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran setelah masa kejayaan. Penyebabnya adalah satu, gaya hidup mewah para khalifah, dua, lemah dalam memimpin pemerintahan, tiga, banyak wilayah memisahkan diri. Baik, terima kasih kepada saudari-saudara. Itu tadi penyebab Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran setelah masa kejayaannya. Dan ada pun faktor lainnya. Yang pertama itu terlalu mengandalkan tentara asing. Yang kedua, semangat juang umat yang sangat melemah. Dan ketiga, puncaknya itu berada di serangan Mongol oleh Kulabukan pada tahun 1258 Masehi, di mana ini menghancurkan kota Baghdad. Adapun Daulah Ayyubiyah, sama-sama kita ketahui bahwa menyatakan diri bergabung dengan Khalifah Abbasiyah di Baghdad pada periode kedua, di mana dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran, yang pada poin ketiga banyak wilayah yang memisahkan diri, ataupun munculnya dinasti-dinasti kecil seperti Idrisiyah di Maroko, Alawiyah di Indonesia, ataupun Ulughiyah dan dinasti lain dan sebagainya. Nah, meskipun dinasti-dinasti kecil ini memisahkan diri, tetapi tetap mengakui kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Namun ada salah satu dinasti yang tidak mengakui kekhalifahan Abbasiyah ini. Jadi ada yang tahu siapa? Daulah atau dinasti apa? Ada yang tahu? Ya, benar, Daulah Fatimiyah. Di mana Daulah Fatimiyah tidak mengakui kekhalifahan Abbasiyah. Di mana Daulah Fatimiyah ini daulah yang didirikan di Tunisia, di mana bermazhab Syiah yang berkuasa di Tunisia, Mesir maupun Afrika Utara. Nama Fatimiyah diambil dari putri Nabi Muhammad, yakni siapa? Ya, Fatimah binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa nama Fatimah diambil untuk Daulah Fatimiyah ini? Ada yang tahu? Karena nama Fatimah ini dianggap sebagai leluhurnya. Nah, Daulah Fatimiyah didirikan oleh Sa'id bin Husain, di mana Sa'id bin Husain merupakan pengikut Syiah Ismailiyah dari Abu Abdullah Asy-Syafi'i, berdiri pada tahun 297 Masehi ataupun 909 berdiri pada tahun 909 Masehi, yang mana berkuasa di Mesir. Pada masa Daulah Fatimiyah mengalami kejayaan pada masa Khalifah Al-Aziz serta Al-Mu'izz Ubaidillah kalau tidak salah. Di mana pada mencapai kejayaan ini mereka berhasil membangun universitas yang terkenal di dunia. Tadi sudah disebutkan, ada yang tahu universitas terkenal di dunia? Benar, Al-Azhar. Daulah Fatimiyah juga khalifah terakhirnya yaitu Al-Adid ibn Muhammad, di mana pada masa Al-Adid ibn Muhammad ini Daulah Fatimiyah mengalami kemunduran dikarenakan yang pertama, tadi tolong bisa dibacakan. Yang pertama, konflik internal pemerintahan. Yang pertama, konflik internal pemerintahan. Yang kedua, serangan tentara salib. Dan yang ketiga yaitu krisis politik dan ekonomi. Ya, benar. Tak lupa. Pindah nih. Ya, benar. Daulah Fatimiyah mengalami kemunduran yang telah disebutkan oleh saudara tadi. Yang pertama itu konflik internal pemerintahan. Yang kedua, serangan tentara salib, dan yang ketiga, krisis politik ekonomi. Nah, karena mengalami kemunduran, oleh karena itu dinasti Fatimiyah meminta bantuan kepada gubernur Syria, yaitu Nuruddin Zangi. Di mana Nuruddin Zangi kemudian mengutus panglimanya yang bernama, ada yang tahu panglimanya? Asyaduddin Syirkuh, untuk membantu Mesir dalam menjalankan tugasnya, dan dibantu oleh keponakannya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu mereka berhasil mengalahkan pasukan salib dan menangkap Perdana Menteri Mesir yang bekerja sama dengan pasukan salib.
Atas keberhasilannya tersebut, Asaduddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Namun setelah wafat digantikan oleh keponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu berdirilah Daulah Ayyubiyah di mana dipelopori oleh Imaduddin Zanki, dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, di mana tadi berawal dari perjuangan melawan tentara salib. Pada tahun 1169 Salahuddin menjadi Perdana Menteri Mesir, dan pada tahun 1171 Masehi diproklamirkan ataupun berdirinya Daulah Ayyubiyah, sehingga beruntuklah Daulah Fatimiyyah tadi menggantikan Fatimiyah dan mengembalikan ajaran Sunni. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai sejarah ataupun proses berdirinya Daulah Ayyubiyah tersebut. Mungkin teman-teman semua ada yang tahu bagaimana proses singkatnya? Di Zahra? Tahu kan? Gak tahu, Bu. Baik, nah proses singkatnya yang pertama itu sejarah ataupun proses berdirinya Daulah Ayyubiyah ini yang pertama tadi terbentuknya dinasti Abbasiyah. Kemudian dinasti Abbasiyah ini runtuh, kemudian digantikan dengan dinasti Fatimiyah. Setelah dinasti Fatimiyah runtuh digantikan oleh ataupun berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai Daulah Ayyubiyah. Mungkin semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dimengerti. Oke, setelah ini Ibu akan membagikan kelompok, di mana kelompoknya terdiri dari 4 kelompok, yang mana akan membahas bagaimana proses ataupun siapa pemimpin Daulah Ayyubiyah tadi. Mungkin di sini Ibu akan membagikan. Baik, mungkin Ibu kasih waktu 2 menit ya. Mulai dari sekarang. Baik, mungkin kalau sudah selesai, dipersilakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikannya. Silakan maju ke depan ya. Untuk kelompok pertama, mungkin saudara Adi. Usman bin Affan. Boleh dibaca soalnya terlebih dahulu. Oh, soalnya jelaskan latar belakang berdirinya Daulah Al-Ayyubiyah secara singkat. Nah, secara singkatnya ini. Biasa ya bro, biasa ngantuk bro. Salah, salah emang. Ini di belakang. Oh, kelompok gue, enggak kelompok satu. Ya, kelompok kami, Bu. Oh, Bu, sana kelompok, Bu. Jadi pendiri dari Daulah Ayyubiyah adalah yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, jelaskan latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah secara singkat. Karena melemahnya dinasti Fatimiyah, Bu. Ya. Baik, mungkin kepada saudari Zahra untuk mempresentasikan dari kelompok 3, silakan. Baiklah. Jelaskan peran penting Salahuddin Al-Ayyubi dalam mendirikan atau mengembangkan Daulah Ayyubiyah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi adalah pendiri Daulah Al-Ayyubiyah. Ada beberapa pengembangan yang dilakukan oleh Al-Ayyubi pada Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah pendirian Daulah Abbasiyah, yang kedua penyatuan wilayah Islam, kemudian membuat pertahanan dan militer untuk membangun benteng Kairo, kemudian pembebasan Yerusalem, dan terakhir pengembangan pendidikan dan agama. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 4.
Jelaskan dua nilai keteladanan yang dapat diambil dari tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Pertama itu ada toleransi agama dan kemanusiaan. Salahuddin menunjukkan toleransi yang tinggi saat berhasil membebaskan Yerusalem atau Baitul Maqdis pada 1187 Masehi. Ia membalas kekejaman yang pernah dilakukan pasukan solid 88 tahun sebelumnya. Yang kedua itu pemaaf dan berjiwa kesatria. Meskipun berada di tengah peperangan, Salahuddin dikenal memiliki hati yang lembut dan pemaaf. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan presentasinya. Baik, mungkin itu saja materi yang disampaikan hari ini, yakni mengenai Daulah Ayyubiyah. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi pedoman bagi kita untuk mengingat sejarah kembali. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Marilah kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mengampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.